Halo Rebahaners, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Selamat tahun baru 2021 untuk kalian semua. Semoga semua hal-hal yang baik terwujud di tahun yang baru ini. Amin. Dan selamat datang di 1000 Movie. 1000 Movie di sini akan meramaikan dunia alur cerita perfilman. Oke, langsung saja di video perdana ini, aku akan merangkum sebuah film Korea yang bergenre komedi, action, dan drama. Film ini berjudul The Dude in Me yang rilis di tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang bos gangster yang bertukar tubuh dengan seorang siswa yang culun karena sebuah eksiden. Lalu apa yang terjadi dengan kehidupan mereka nantinya? Dengan tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang yang bernama Panso yang bekerja sebagai gangster. Dia tinggal di apartemen dengan seorang istrinya yang bernama Soyun. Pekerjaan di dunia gangster pasti tidak lepas dengan yang namanya kekerasan. Suatu ketika, Panso mengutus kaki tangannya yang bernama Pansul untuk mendatangi sebuah pabrik. Nah, tujuan datang ke pabrik ini adalah untuk memaksa si pemilik pabrik menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik. Bapak tua si pemilik pabrik yang tadinya menolak terpaksa menyetujui karena diancam bahwa tangannya akan dipotong. Di tempat lain, Panso yang lagi makan pada sebuah restoran didatangi oleh seorang yang bernama Bos Yang. Nampak dari keduanya lagi terlibat obrolan yang kurang menyenangkan. Dan ternyata mereka sedang merebut harta warisan mertua Panso yang tidak lain adalah kepala gangster. Suatu hari, Panso bertemu dengan seorang murid culun yang bernama Dong Yun di suatu kedai mie. Dong Yun yang tampak buru-buru tidak bisa membayar pesanannya karena lupa membawa dompet. Akhirnya, nenek pemilik kedai menyuruh Panso untuk membayarnya. Dengan muka Panso yang sedikit kesal, Panso juga diberitahu oleh si nenek bahwa dia sebentar lagi akan mendapatkan sebuah hadiah. Scene pun berpindah ke atas sebuah gedung. Terlihat Dong Yun sedang berusaha mengambil sepatu yang tersangkut di antena. Tampaknya, Dong Yun ini sedang dikerjai murid-murid nakal di sekolahnya. Tiba-tiba, Dong Yun terpeleset dan menimpa Panso yang kebetulan lagi berdiri di bawah gedung. Dan mereka berdua pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, di sebuah rumah sakit, Panso sudah sadarkan diri. Terlihat dia sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Di sini juga datang ayah dari Dong Yun, yang ternyata adalah bapak tua pemilik pabrik yang kita ketahui di awal film tadi. Ayah Dong Yun mendapatkan info dari dokter bahwa anaknya ini sedikit hilang ingatan. Ya, wajar saja. Dalam tubuh anaknya ini adalah Panso. Jadi, jelas saja bertingkah tidak seperti biasanya. Ayahnya yang merasa anaknya telah dibully mendatangi sekolah, tapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari kepala sekolah. Dan di sini Panso berinisiatif mencari pelakunya sendiri. Baru di hari pertamanya masuk sekolah, Panso sudah berhadapan dengan siswa Badung dikarenakan Panso membela seorang siswi yang sedang dibully. Nah, sampai di sini Panso bertemu lagi dengan murid Badung tadi. Dan dengan sangat santuy, Panso memberi pelajaran si murid Badung tersebut. Karena jelas saja, Panso adalah bos gangster yang punya ilmu bela diri tingkat tinggi. Belum puas dihajar oleh Panso, siswa-siswa Badung tadi mencari masalah lagi dengan membuli siswa culun lainnya. Namun sayang, Panso muncul lagi dan memberikan mereka pelajaran dan menyita HP salah satu siswa Badung tersebut. Saat iseng-iseng membuka galeri HP dari siswa Badung tadi, Panso menemukan video Dong Yun yang sedang dibully saat sebelum dia jatuh dari atas gedung dan menimpa dirinya. Keesokan harinya, Panso mengembalikan HP itu dan mengancam akan melaporkan ke polisi jika siswa-siswa Badung tersebut berbuat onar kembali. Di tempat lain, Soyun istri Panso sedang berselingkuh dan tiba-tiba datanglah Bos Yang. Bos Yang mengajak bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster yang tidak lain adalah mertua Panso atau ayah Soyun. Karena diancam terkait perselingkuhannya, akhirnya Soyun menyetujuinya. Suatu malam, Panso menemui Mansul untuk dimintai pertolongan. Awalnya Mansul tidak mengenali Panso yang sedang berada dalam tubuh Dong Yun. Karena pembicaraannya cukup serius, akhirnya Panso bisa meyakinkan Mansul. Suatu hari di gang sempit, Panso bertemu dengan Yongjun, siswi yang telah dia bela saat dibully di sekolahnya. Tiba-tiba muncullah Misun, ibu dari Yongjun, datang menghampiri. Tampak Panso mengenali wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut dulunya adalah kasih dari Panso. Setelah kejadian tersebut, Mansul mengambil rambut dari kepala Panso, dan Panso juga mengambil rambut dari kepala Yongjun.
Ternyata Panso ingin tes DNA. Ya, mungkin Panso ini teringat dulu pernah mantap-mantap dengan si Misun, ibunya Yongjun. Dan akhirnya diketahui dari hasil tes bahwa Yongjun ini benar adalah anaknya. Karena hal tersebut, Panso tidak terima karena siswi yang sering dibully di sekolahnya adalah anaknya sendiri. Panso minta tolong Mansul untuk mematahkan kaki siswi Badung yang sering membuli anaknya. Namun jelas saja ditolak karena Mansul tidak ingin menyakiti anak kecil. Panso punya inisiatif lain dengan mengajak Yongjun belajar bela diri agar dia bisa melawan saat dibully. Hitung-hitung, Panso diet, atau tepatnya mendietkan tubuh Dongyun. Singkat cerita, setelah olahraga yang cukup keras, Panso bisa mencapai tubuh yang ideal dan membuat siswi-siswi di sekolahnya terpesona. Sepulang sekolah, Panso mampir ke rumah Yongjun, dan di sini terjadi momen sedih saat Panso melihat foto-foto Yongjun di masa kecil dan dia tidak ada untuk menemaninya. Di suatu malam, ayah Dongyun yang baru pulang dari kerja dihadang segerombolan preman yang mau menagih hutang dengan cara kekerasan. Saat dia akan dipukuli, tiba-tiba Panso datang dan mencoba menolong. Namun, ayah Dongyun menghalanginya. Alhasil, dia malah dipukuli dan sampai tak sadarkan diri. Ayah Dongyun ini memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada anaknya. Asli, salut banget deh sama ayah Dongyun. Panso yang tidak terima mengirimkan Mansul untuk memberikan pelajaran kepada para gangster tersebut. Mansul yang hanya seorang diri mampu memberikan pelajaran kepada para gangster penagih hutang tersebut karena Mansul ini juga memiliki skill ilmu bela diri yang mumpuni. Di sekolah, Yongjun juga dapat mengatasi siswi-siswi Badung yang sering membulinya. Adegan pun berpindah lagi di kedai Misun. Nampak Panso terlibat perkelahian dengan bapak-bapak kurang akhlak yang ingin menggoda Misun. Setelah perkelahian, Panso menjelaskan bahwa dalam tubuh Dongyun ini adalah dirinya. Awalnya Misun tidak percaya, namun Panso berhasil meyakinkannya. Walaupun begitu, bukan respon baik yang diterimanya, malah sebaliknya. Misun tetap marah karena dulu Panso meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yongjun diundang seorang fuckboy untuk datang ke pestanya. Dengan ekspresi yang malu-malu, Yongjun pun menerimanya. Yongjun beneran datang ke pesta tersebut dan disambut oleh si fuckboy. Di tempat lain, seorang siswa culun sedang melayani siswi-siswi Badung. Tanpa sengaja, si siswa culun ini mendengar pembicaraan bahwa Yongjun akan dikerjain di pesta tersebut. Sedangkan Panso tidak bisa datang menemani Yongjun ke pesta karena dia ada janji dengan Misun di suatu kafe. Lagi-lagi Panso minta maaf akan masa lalunya. Akan tetapi, Misun masih merasa marah dan tidak bisa memaafkannya. Saat Misun akan pergi, Panso menahannya dan mereka berciuman tanpa mempedulikan orang-orang yang ada di kafe. Tapi tetap saja Misun bergegas pergi. Saat Panso menahannya lagi, tiba-tiba ada telepon dari si culun yang menginfokan bahwa putrinya si Yongjun akan dikerjai di pesta. Mengetahui hal tersebut, Panso langsung bergegas ke tempat pesta tersebut. Benar saja, Yongjun mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Dia dipaksa minum bir, tapi Yongjun menolak. Alhasil dia dikerjain di situ. Untungnya Panso datang tak lama untuk menjemput Yongjun. Ketika hendak pergi, Panso ditahan dan terjadilah perkelahian. Lagi-lagi dengan santuinya, Panso mengalahkan mereka semua, dan siswi-siswi yang hadir di pesta tersebut hanya bisa terpelongo melihat kerennya si Panso dengan skill bela dirinya. Oke, kembali lagi ke dunia gangster. Panso bertemu Mansul di suatu tempat karena mendengar istrinya selingkuh dan bersekongkol dengan bos Yang. Akhirnya, Panso menyuruh Mansul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Yongjun yang semakin hari semakin dekat dengan Panso mulai merasakan jatuh cinta dan mengungkapkannya kepada Panso. Jelas saja ditolak karena nggak mungkinlah pacaran sama anak sendiri. Di suatu malam, bos Yang berada di kamar di tempat tubuh Panso dirawat. Dia berencana menghabisi si Panso. Namun Dongyun yang berada di tubuhnya Panso tiba-tiba terbangun. Bos Yang kaget melihat kejadian tersebut dan akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Dongyun pulang ke rumah dan merengek ke ayahnya dikarenakan dia berada di dalam tubuh om-om. Jelas ayahnya kaget dan kebingungan. Kemudian Panso datang dan menjelaskan semuanya. Panso juga minta tolong kepada Dongyun untuk memperbaiki hubungannya dengan Misun. Keesokan harinya, Panso datang bersama Dongyun ke kedai Misun. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba didatangi bos Yang beserta anak buahnya. Dan lagi-lagi Panso terlibat perkelahian. Awalnya Panso nampak mengungguli musuh-musuhnya. Tapi bos Yang terlihat curang dan memukul kepala Panso dari belakang dan membuat Panso terpojok. Di sini bos Yang tidak mengetahui bahwa yang dia sandera itu adalah Panso. Dia taunya Panso sedang ngumpet dalam dapur dan menyuruhnya untuk keluar.
Tiba-tiba Mission keluar dengan bawa tabung gas besar dan mengancam akan meledakkannya dan akan membunuh mereka semua. Karena nggak mau mati konyol, akhirnya bos yang beserta anak buahnya bergegas pergi. Akhirnya, terjadi lagi adegan sedih. Mission mendekati tubuh asli Panso, dia memegang wajah Panso dan akhirnya mau memaafkan Panso. Lanjut di kediaman ketua gangster, Soyun yang sudah ketahuan berkhianat setelah ayahnya atau si kepala gangster membaca surat dari Panso. Panso yang masih menginginkan harta warisan dari mertuanya meminta tolong Dongyun untuk menemui ketua gangster atau mertuanya itu. Awalnya semua berjalan lancar, mertua Panso lebih memihak kepadanya. Namun di sini Soyun tidak terima dan membongkar rahasia bahwa Panso sudah memiliki anak yang bukan dari Soyun. Hal itu membuat panik Dongyun, harus berkata apa. Ditambah lagi, alat komunikasi yang digunakan Panso untuk mengarahkan Dongyun pun rusak. Akhirnya, Dongyun mengungkapkan menolak warisan dan memilih untuk meninggalkan dunia gangster. Nampaknya, Dongyun ini menginginkan Panso meninggalkan dunia gangster dan memperbaiki hidupnya dengan Misun. Saat Dongyun keluar, sudah ditunggu oleh Panso. Dikira di sini Panso akan memarahi Dongyun dengan apa yang dia ungkapkan. Tapi sebaliknya, Panso bangga dengan apa yang diungkapkan oleh Dongyun. Soyun yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya memutuskan untuk menabrak Panso dan juga Dongyun. Di sini Panso berhasil menyelamatkan Dongyun, tapi naas dirinya tertabrak. Singkat cerita, Panso sedang sekarat di rumah sakit, meminta maaf pada Yongjun karena dia bukanlah ayah yang baik. Ketika Yongjun bingung dengan apa yang dia katakan Panso, lalu Panso pun pingsan dan disusul dengan Dongyun yang juga tak sadarkan diri. Anehnya, saat di ruang operasi, Panso bertemu dengan si nenek yang ada di kedai mie. Nampaknya nenek ini ingin bantu Panso memperbaiki masa lalunya. Buat kalian jangan khawatir, film ini happy ending kok. Nggak seperti film gangster-gangster lainnya. Tubuh Panso dan Dongyun sudah kembali seperti semula. Terlihat Panso, ayah Dongyun, serta Manso sedang membantu di kedai Misun. Sedangkan Dongyun semakin akrab dengan Yongjun. Dan anak-anak Badung juga sudah dikeluarkan dari sekolah. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu alur cerita film The Dude in Me. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Klik like jika kalian suka. Klik subscribe jika kalian penasaran dengan alur cerita film selanjutnya. Kalian juga bisa request film untuk aku ceritakan dengan cara tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam kopi hitam Nusantara.